kembali lagi dengan kami bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Insya Allah tadi kita sudah berbicara seputar jin nih. Dan kita masih belum berhenti nih, masih membahas seputar jin. Dan kelihatannya ini Teh Dara ini sudah menyimpan sangat baik pertanyaan. Iya, jelas. Ya. Harus banyak, mumpung Harus ada banyak Pak Ustadznya ya. Mumpung ada kesempatan. Paling gitu. tapi sebenarnya ini tuh kayak masih pengen call back lagi ke yang tadi Oh nih. iya, baik, tentang baik. ciri-ciri manusia yang disukain sama jin. Iya. Karena kan kalau ngomongin mandi, pasti kalau hari libur suka males mandi lah. Ketahuan. Kayaknya udah rahasia umum. Iya. Rahasia umum. Nah, makanya mungkin Pak Ustadz ada ciri-ciri lain nih. Bagaimana ciri-ciri manusia yang tipe jin gitu. Jin gitu. Aduh, jin aja ada tipenya ya. Tipenya dong. Tipenya. Oke, gimana nih Pak Ustadz? Iya, jadi ada banyak sebetulnya ya yang menyebabkan jin itu menyukai manusia sehingga kemudian dia merasuki manusia tersebut. Salah satunya adalah orang-orang yang biasanya mungkin dia dengan keterbelakangan mental, atau maksud saya dia suka menyendiri. Segala sesuatu tidak diceritakan tapi dipendam sendiri. Aduh. Nah, ini juga berpotensi. Jadi jin itu seolah-olah pengennya nolong, pengen mendengarkan curhatan orang ini, sehingga kemudian dia merasa punya teman, punya kawan untuk berbicara, sehingga kemudian dia tidak lagi membutuhkan manusia untuk dia bercerita. Ya, nah ini juga bahaya, dan kemudian jin itu akan menyuruh ini si manusia ini agar kemudian tidak suka dengan manusia-manusia yang lain. Nah, kemudian ada juga kasusnya yang saya temukan itu jin menyukai manusia karena dia merasa memberikan pertolongan. Maksudnya Contohnya gimana tuh Pak Ustadz? Saya pernah menangani seorang pasien di Medan ya, dia kuliah di jurusan kebidanan. Dulu ketika dia waktu SMP, zamannya SMA dia camping. Kemudian ketika dia camping di atas bukit dia terjatuh. Secara logika harusnya ketika dia jatuh dia memang logikanya nggak mungkin selamat. Betul. Karena di bawahnya banyak batu-batu, tapi ternyata dia tidak terjadi apa-apa. Tidak sakit, bahkan tidak luka sama sekali. Dan ternyata ketika dia sudah masuk ke kebidanan, dia kerasukan, Ya Allah. terkena gangguan. Kemudian ketika saya ruqyah, ternyata jinnya itu mengaku bahwa dia adalah jin yang dulu menolong si wanita ini ketika jatuh dari bukit, sehingga kemudian di situ dia mencintai ya wanita ini, kemudian merasuki tubuhnya, dan setiap hari mereka seperti bersahabat, ya kemana-mana sama. Bahkan si wanita ini itu menyadari bahwa adanya sesosok makhluk yang selalu bersama dia. Tapi dia amini sebagai teman gitu. Dan dia mengamini sebagai teman. Karena kadang-kadang seperti memberikan sesuatu, memberitahukan sesuatu yang dia belum tahu, atau kemudian kadang menjaga, kadang menemani, dan lain sebagainya. Sehingga dia pun ridho dan menyukai sahabatnya ini. Dan ini ketika dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah syariah, itu untuk melepas memisahkan itu sulit. Kenapa? Karena sudah saling mencintai. Ya ampun. Ngeri nih bulu kuduk teh. Padahal itu tidak boleh percintaan antara manusia dengan jin, karena beda alam. Tidak mungkin akan mendapatkan ketentraman. Yang ada justru itu membuat senantiasa gelisah dan risau. Kan gitu. Aduh Pak Ustadz, kan tadi kan kita sempat singgung juga ya mengenai si jin-jinan ini kan bisa diobati dengan ruqyah. Disuruh pergi gitu ya. Ruqyah. Nah Pak, Bisa diruqyah. gimana nih Pak ruqyahnya Pak Ustadz? Ya, jadi kalau proses ruqyah itu sebetulnya kalau ada orang terkena gangguan jin, seperti ciri-ciri yang tadi kita sudah banyak kali sampaikan, maka dia perlu dibacakan dengan beberapa doa dan ayat-ayat ruqyah syariah secara rutin dan kontinu, istiqomah. Sebetulnya dia juga bisa melakukan ruqyah sendiri di rumah, seperti dengan apa? Dengan rutin mendengarkan ayat-ayat ruqyah syariah. Itu di YouTube sudah banyak. Iya, udah canggih ya Pak Ustadz ya. Sudah banyak. Tinggal dia dengarkan saja rutin 1 jam setiap hari. Kemudian yang kedua adalah rutin meminum air ruqyah. Ya. Jadi air ruqyah itu siapkan misalkan air 1 galon di rumah itu kalau bisa. Ini pemirsa di rumah itu membiasakan ya meruqyah air sebelum diminum. Ya, jadi air 1 galon, tutupnya dibuka, kemudian bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali. Kemudian itu diminum untuk 1 keluarga.
Oh iya. Nah, itu. Jadi minum air ruqyah itu merupakan ruqyah mandiri. Yang ketiga adalah mandi dengan air yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah syariah. Nah, kalau misalkan dia mau lebih maksimal, tentu ada ikhtiar lain, yaitu dengan menggunakan produk-produk yang sudah diruqyah. Nah, Sudah ada di depan. Ini apa nih maksudnya? Coba, Ini apa ya, nih yang spesial apa di ini? depan? Banyak Dari tadi banget, sudah Pak. terlihat sekali nih ya. Jadi di depan kita ini sebetulnya adalah ini contoh saja beberapa produk atau beberapa item yang bisa dijadikan sebagai ikhtiar untuk ruqyah mandiri. Yang pertama ada herbal ya. Herbal ini kandungan dari madu, ada habatus sauda, ada minyak zaitun, dan sudah dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah syariah. Sehingga kemudian kalau kita konsumsi, diminum secara mandiri, dia akan melemahkan pengaruh gangguan yang ada dalam tubuh kita. Kemudian dia akan memperbaiki sistem tubuh secara ilmiah. Ya madu itu kan memang bagus, sudah ada penelitiannya. Betul. Minyak zaitun, kemudian habatus sauda juga manfaatnya luar biasa. Nah, ketika dia sudah dibacakan Al-Quran, maka insya Allah kalau penyakit yang kita derita itu karena pengaruh gangguan jin dan sihir, maka dia akan melemahkan. Nah, ini yang warna-warni ini, Apa itu tuh, Pak? namanya Bagus kasturi. Boleh saya lihat? Iya, ini namanya kasturi. Jadi, Lucu banget, Pak. Aku pengen megang yang pink. iya, Apa yang pink itu untuk keharmonisan rumah tangga. Bisa di rumah. Waduh. Yang butuh Kalau yang putih keharmonisan. gimana nih, Pak Ustadz? Kalau yang Iya. putih. Yang putih ini kasturi putih, yang ini kasturi kijang. Jadi, wangian kasturi kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, sebaik-baik wangian adalah wangian kasturi. Ya, wangian kasturi merupakan wangian di surga. Jadi kita kalau masuk surga, wanginya wangian ini. Wangian yang ada di surga nanti adalah wangian kasturi. Nah, gitu. Sehingga kemudian wangian kasturi ini bisa dijadikan sebagai ikhtiar untuk melemahkan pengaruh gangguan yang ada dalam tubuh kita. Contoh, tadi kan kita sudah mengatakan bahwa mandi dengan air yang sudah diruqyah itu bisa melemahkan pengaruh gangguan jin dan sihir yang ada dalam tubuh kita. Nah, tadi kan saya menyuruh buat air gitu ya. Siapkan air 1 ember, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali, kemudian dimandikan. Kalau sudah punya minyak wangi kasturi, maka wangian kasturi ini diteteskan 2-3 tetes di air. Kemudian dimandikan. Kemudian dengan rutin menggunakan minyak wangi kasturi, ternyata kalau kita lihat di internet, jurnal tentang penelitian minyak wangi kasturi, maka kita akan menemukan bahwa wangian kasturi itu ternyata menenangkan. Wanginya itu merupakan aromaterapi yang menenangkan. Nah, orang yang terkena gangguan jin biasanya selalu gelisah, was-was, gampang marah-marah, tidurnya nggak nyenyak, selalu mimpi-mimpi yang menakutkan. Nah, dengan menggunakan minyak wangi kasturi, maka gangguan jin yang membuat dia gelisah, was-was itu akan melemah, sehingga kemudian dia lebih fokus, kemudian jiwanya lebih kuat, dan nggak gampang ketakutan. Jadi tidurnya lebih nyenyak dan nggak mimpi-mimpi. Oke, Pak Ustadz, kalau yang tadi yang pink, Pak Ustadz, aduh, Pengen wanginya coba gitu ya. enak banget Kamu ya. ada kayak mana? Penasaran banget ini. Yang Cuma pink- buka aja udah wangi Oke, nih. Iya, Pak. yang pink Wanginya ini beda ya? memang wanginya paling wangi. Iya. Iya, Apa pantesan. tadi Ini kasturi toharoh pink. Untuk apa Pak tadi, Pak? Keharmonisan rumah tangga. Anda belum punya rumah tangga. Jadi ini persiapan ini untuk yang belum nikah. Ya, siapa dulu Nah, teh? Kalau mau disayang sama suami, pakai toharoh pink. Ih, wangi sekali. Jadi banyak sekali rumah tangga itu yang awal-awalnya romantis gitu ya. Iya. Udah 1 tahun 2 tahun sudah mulai hambar. Suami nengok istri sudah bukan lagi sayang, malah benci. Waduh. Makanya ada salah satu wangian, ya wangian yaitu wangian toharoh pink, ya ini. Ini memang wanginya itu menenangkan, sehingga kalau istri pakai, ini dikhususkan untuk istri. Oke. Jadi jangan suami yang pakai, tapi istri. Kalau suami Bingung yang nanti pakai, istrinya ini nah, wangi siapa? Nah, iya gitu ya. yang benar, suka benar. lelaki. Bahaya. Karena wangiannya memang diformulasi untuk agar menenangkan, ya dipakai para istri agar menenangkan suami, sehingga suami itu punya apa namanya? Menimbulkan gairah cinta yang lama. Ya, seperti itu. Sehingga kemudian bisa terbaharui. Iya. Ini dianjurkan untuk keharmonisan rumah tangga. Kalau ini nih Pak, kan kalau yang lain wangi-wangian, ada Iya. juga obat yang diminum gitu. Nah, ini sabun nih dari Ini tadi sabun saya nih ya. apa nih? Ini Sabun.
Buat apa Pak sebenarnya Tapi Pak betul, kalau produk Ini bisa ya? sabun bidara. ya? Ini terbuat dari bidara. Jadi bidara itu adalah salah satu tumbuhan di surga yang dia Bidara. hidup di dunia. Ya. Nah, terbuat dari, dan para ulama mengatakan bahwa dengan kita mandi daun bidara yang ditumbuh halus itu akan membersihkan pengaruh-pengaruh gangguan sihir dalam tubuh. Nah, salah satu pengaruh gangguan sihir yang masuk ke dalam tubuh manusia, dia merusak kulit. Termasuk yang jerawatan, dan jerawatnya nggak hilang-hilang. Pakai skincare, Iya, pakai iya. produk-produk nggak hilang-hilang, justru semakin Jangan-jangan parah. ya, jangan-jangan. Jangan. Makanya untuk solusi orang-orang yang terkena gangguan sihir dan sihirnya merusak wajah seperti jerawat yang terlalu berlebihan, kita buatkan dia sabun yang terbuat dari bidara, tapi ada minyak zaitunnya, kemudian ada juga kolagennya, dan wanginya diambil dari toharoh. Sehingga kemudian wanginya, Masya Allah, wangi sekali. Kemudian manfaatnya itu untuk membersihkan kulit dari pengaruh-pengaruh gangguan sihir yang merusak di wajah. Nah, ini termasuk viral. Oh, viral. iya, Viral, iya. viral. Oke, Ya, Pak satu Ustadz. bulan itu terjual sekitar 20.000 batang. Masya Allah, kita harus coba. Iya, ini coba apalagi sih. nih mungkin yang lagi jerawatan ya, aduh Iya. langsung ngerasa. Dan juga wanginya tuh enak banget ya. Wanginya memang enak. Nah, alhamdulillah nih kita, Masya Allah ya, dapat Ya, ilmu dapat baru ilmu dari juga, produk-produk yang ada di depan ini. Nah, Iya. Pak, kira-kira nih kita balik lagi nih ya sama bahasan kita sebelumnya nih. Iya, Nah, sampai lupa. Di ya, enggak, Bu. iya karena ini mempesona Iya, mempesona sekali ya. sekali gitu apa ya. masalahnya ya. Namanya Pink. Oke. Waduh, Nah, waduh. gini loh Pak Ustadz, kalau misalnya bicara tentang yang tadi ya, jin dan manusia dan lain-lain, kadang kita juga tuh kayak ada orang-orang yang kalau bahasa Sunda mah katanya teh munjung gitu ya. Karena kita tuh meminta bantuan jin, karena kita tuh merasa butuh dan lainnya gitu kan. Oke, nah tapi bakal kita bahas selanjutnya mungkin ya Pak ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu tuh tadi kita sudah membahas soal jin dan juga produk-produk yang ada di depan kita itu sangat menarik sekali. Tetapi pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana dan tetap bersama kami, bersama Fajar Berkah. Pasti berkah.